harapannya Mas Gibran sudah Pak Wamen sebagai user sebagai Olimpian ini yang ditunggu-tunggu. Pak, apakah konkret pemerintah pusat untuk mendukung petani kopi yang ada di Jawa Timur? Sama. Hari ini kita di Bondowoso panen kopi, kemarin tebu di Banyuwangi. Jadi ini kita memang intens sekali untuk mengawal program-program dari Pak Presiden. Ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pergaulannya level dunia, gitu kan ya, pengetahuan level dunia. Apakah seorang pemimpin cukup hanya hadir atau seharusnya mampu memberi arah? Inilah pertanyaan besar yang muncul ketika kita menyaksikan bagaimana seorang wakil presiden muda, Gibran Raka Buming Raka, tampil di panggung kenegaraan. Dan baru-baru ini di forum kenegaraan bersama peserta pendidikan pimpinan nasional, yaitu seorang Laksamana TNI lulusan S3 yang penuh gagasan besar tentang strategi geopolitik Indonesia, lalu mengajukan pertanyaan ke Gibran. Siapa? Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang ini sedang terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar, di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bon demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Bagaimana negeri ini bisa kembali memimpin dunia non-blok lewat teknologi, lewat dana abadi Danantara, lewat visi masa depan? Pertanyaan ini begitu sangat visioner, penuh gagasan yang besar. Sekelas mimpi Indonesia untuk kembali memimpin panggung dunia. Namun apa yang terjadi? Alih-alih memberi jawaban yang elegan, yang mencerminkan wawasan seorang pemimpin negara, di sini Gibran hanya melemparkan kalimat administratif. Sudah ketemu CEO Danantara, tolong dijadwalkan bulan ini atau bulan depan. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya? Yang jelas ini apa? Silakan duduk. Bayangkan, seorang perwira dengan pemikiran futuristik tentang AI dan fintech, tentang posisi Indonesia di kancah dunia, di kancah global, hanya dijawab dengan kalimat administratif yang dingin, kering dan kosong. Seakan pertanyaan mendalam itu hanyalah keluhan birokrasi yang bisa dilempar ke meja rapat, hilang, tak ada substansi. Arah besar tertutup, yang tersisa hanyalah doa singkat untuk presiden yang sedang berpergian. Tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, agar beliau diberikan kesehatan dan kelancaran dalam tugas-tugasnya di luar negeri. Disinilah lalu publik bertanya dengan nada getir bercampur dengan heran. Inikah kualitas seorang wakil presiden kita? Dan di titik inilah kita melihat bukan sekedar masalah public speaking, tapi masalah public thinking. Bagaimana seorang yang duduk di kursi kedua tertinggi di negeri ini terlihat gagap,
terlihat kosong dalam membaca peta besar dunia. Sebagai seorang yang selalu dielu-elukan oleh para pendukungnya sebagai wapres bertaraf internasional, sebagai anak muda berkelas dunia, seharusnya jawaban yang keluar dari mulutnya adalah, terima kasih atas pertanyaan yang sangat konstruktif. Memang benar, geopolitik dunia semakin terpolarisasi dan Indonesia perlu memainkan kembali peran kepemimpinan. Gagasan Bapak soal memanfaatkan dana abadi Danantara untuk AI dan fintech begitu sangat relevan. Strategi ini menurut saya harus bisa memperkuat diplomasi Indonesia, bisa memberi nilai tambah berupa soft power teknologi, dan harapannya bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi sekaligus sahabat strategis negara-negara berkembang. Terima kasih, masukan ini penting, dan sebagai Wapres, kami dorong sebagai kajian di pemerintah maupun Danantara. Terima kasih atas visinya. Mungkin begitulah jawaban yang seharusnya keluar dari seorang Wapres bertaraf internasional. Dan sepertinya jawaban ini lebih relevan, lebih nyambung daripada hanya dilempar sana-sini, lebih visioner, bahkan lebih manusiawi. Disinilah kita semua selalu bertanya, bagaimana mungkin seorang wakil presiden Indonesia sangat merendahkan gagasan yang begitu visioner? Tentu saja tidak heran bila jawaban Gibran dalam menghadapi berbagai pertanyaan bangsa ini dan seringkali jawabannya dengan tidak relevan begitu mencerminkan pola pikirnya. Mungkin inilah yang membuat Gibran sampai hari ini tidak mau berdiskusi dengan para mahasiswa. Dan di tempat yang berbeda, tepatnya di acara Rebuk Tani, ribuan petani menunggu wejangan sang wakil presiden. Tapi yang terjadi, tidak ada sepatah kata pun sambutan. Di sini seolah para petani hanya menerima bantuan pupuk, lalu Gibran dengan sigap berkeliling, bukan untuk berdialog mendalam, melainkan melayani selfie pemotretan. Seakan komunikasi dengan rakyat tak lebih penting dari pencitraan di layar kamera. Lalu di benak rakyat muncullah sebuah tanda tanya. Lebih pentingkah citra di kamera ketimbang kata yang memberi arah? Dan di peristiwa lain kembali menjadi sorotan. Sidang tahunan MPR DPR di panggung besar kenegaraan, Gibran muncul dengan dasi merah menyala. Tiba-tiba buru-buru berganti dasi biru muda agar seragam dengan presiden. Tapi karena terburu-buru, dasi itu melorot miring, terekam jelas oleh kamera yang disorot nasional. Di sini publik pun bersuara. Bagaimana mungkin soal kecil seperti koordinasi warna dasi saja tidak kompak? Lalu di sini timbul dugaan. Apakah dasi merah di awal-awal hanya sekedar show off? Sebuah simbol bahwa pengaruh keluarga Jokowi masih ingin ditunjukkan. Meski kini kursi presiden sudah berganti tangan. Dan yang paling lucu justru dasi miring itulah yang viral di media sosial. Seakan negara ini sedang memainkan politik simbol, tapi gagal pada teknis yang paling sederhana, yaitu merapikan dasi yang miring. Kita melihat pola berulang. Dari jawaban geopolitik yang melenceng hingga enggan bicara di hadapan petani, sampai urusan dasi pun jadi bahan cemoohan. Dan ini semua menyingkap satu hal, kualitas komunikasi dan kepemimpinan Gibran sangat jauh dari harapan. Padahal publik tak butuh pemimpin yang sibuk gonta-ganti dasi. Publik butuh pemimpin yang bisa menjawab tantangan global dengan gagasan-gagasan besar. Publik butuh seorang pemimpin yang bisa memimpin rakyat dengan kata-kata yang memberi arah, dan seorang pemimpin yang bisa menjaga wibawa bangsa di hadapan dunia. Fakta paling kuatnya, ketika seorang Laksamana S3 memberi usulan strategis yang begitu brilian, jawaban Gibran justru kalah kelas dibandingkan pertanyaan yang terlontar. Dan di titik ini, kita perlu bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah bangsa sebesar Indonesia ini pantas dipimpin oleh figur yang tampak lebih sering berlari dari substansi daripada menyebut gagasan-gagasan yang besar? Akhirnya, pertanyaan pamungkas saya serahkan kepada kalian. Apakah ini wajah masa depan kepemimpinan kita? Atau hanya sebuah eksperimen politik yang menjadikan rakyat jelata seperti kita sebagai penonton? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya, bagaimana pro kontra seorang wakil presiden bernama Gibran ini teman masih menjadi perbincangan hangat
di media sosial, banyak yang mengkritik ya, banyak yang mendukung juga. Kita tahu beberapa waktu ini Gibran itu ditanya seorang perwira TNI, teman-teman ya, bagaimana eh, pertanyaannya ini sangat berkualitas ya. Namun yang menjadi sorotan bagaimana jawaban dari Gibran yang menurut netizen itu tidak memuaskan, tidak berkualitas ya. Ini berbeda dengan Anies Baswedan, seorang tokoh politik yang handal, tokoh politik yang luar biasa ya. Seorang tokoh politik yang sangat hebat, teman-teman. Ini kalau kita bandingkan Anies dengan Gibran ini jauh sekali, teman-teman ya. Bagaimana Gibran ya lahir dari sebenarnya terlalu dipaksakan ya untuk menjadi pemimpin. Bahkan para pendukungnya itu pun selalu mengatakan bahwa Gibran akan jadi presiden ya. Itu sebenarnya mimpi ya, mimpi yang sangat ketinggian ya, sehingga banyak yang mencemoohnya, teman-teman ya. Menjadi wapres saja ya untung-untungan ya kan. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan berpeluang ya menggantikan Gibran ya, semoga saja, teman-teman. Dan kalau kita melihat juga bagaimana kekuatan politik yang dibangun oleh Anies Baswedan mulai dari sekarang ya. Anies itu adalah tokoh yang luar biasa yang membuat publik pasti akan mendukungnya 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian?